Nungguin ya. LOL. Kalau yang baru datang ke channel ini, gue tuh lagi kerjain project bikin top down dungeon slash mansion slime adventure single player RPG. Iya, itu singkatnya. Yo guys, peringatan, kalau video ini dapat 15.000 likes, gue bakal publish di Play Store minggu depan. Oke, lanjut ke videonya. Part 1 tuh gue cover gerakan basic, cara mainnya, terus kayak mekanik untuk menangin tiap level, yaitu harus kumpulin upil-upil ini dan buka pintunya. Ya, sama lah kayak buka pintu di kehidupan asli. Terus gue juga cover item-item yang bisa diambil, kayak koin, hold, atau berbagai macam materials. Oh, dan juga tiap player juga bisa naik level. Part 2 gue bahas user interface, cara craft player atau senjata, dan bagusin grafik gamenya. Emang cuman KJ doang yang bisa bagusin grafik? Gue juga bisa anjir. Di video kali ini gue mau ngomong tentang... Gue juga bingung sih. Progres gue di game ini tuh susah untuk dipresentasiin dalam video. Tapi, yang pasti gue bakal cover berbagai macam musuh, boss battle, mekanisme berbagai macam pistol, mekanisme berbagai macam karakter, kamera yang ikutin player gerak, terus gonta-ganti gambar-gambar yang burik, kayak pintu ini gue jadiin gerbang biar lebih... Ya udah, langsung aja kita mulai codingnya. Bentar. Sebelum itu, gue mau ngomong, cuman ada 25%-an orang yang subscribe ke channel ini. Jadi bisa tolong di-subscribe karena itu bakal support gue untuk konsisten bikin konten profesional bintang 5 editing kelas atas kayak gini. Oh, sebelum mulai, gue ubah lagi playernya biar lebih kelihatan kayak slime. Anyway, ternyata gambar enemy itu tuh nggak terlalu susah kalau di game RPG gue kali ini. Jadi gue udah siapin 3 musuh untuk chapter pertama. Updatean game ini tuh bakalan per chapter. Pas rilis ini game bakalan ada 1 chapter dulu yang mungkin berisi 10 level. Kita lihat dulu nanti. Oke, 3 musuh ini tuh gue namain Dono, Casino, dan Indro. Tapi bohong. Yang pertama itu Mage, Mage, apapun itu. Yang kedua Toad atau Todd panggilannya. Yang terakhir K9. Kita mulai dulu dari Mage. Jadi semua musuh tuh ada 4 state. Idle alias diem, Wander alias jalan-jalan, Alert alias waspada, dan Attack alias serang. Kalau idle berarti dia diem di tempat. Tiap saat dia bakal ganti state jadi Wander alias jalan-jalan. Dan gantinya harusnya sekarang sih. Nah, tuh lo lihat. Jadi kalau lihat musuh nggak cuma diem di tempat. Kalau player masuk ke dalam radius tertentu, enemy bakal ganti state jadi alert alias siap-siap nyerang. Ini lingkaran cuman visual doang ya, bukan di game aslinya. Kecuali lo mau nge-cheat. Dan itu nggak mungkin terjadi. Abisnya game gue ini anti-bug, anti-hack, dan anti-mo. Gue ngomong apa? Ayo mendingan kita lanjut aja. Nah, di state alert ini, dia bakal samperin playernya. Dan kalau udah di zona serang, baru dia nyerang. Ya gue belum set serangannya. Jadi kelihatannya dia cuman buka tutup baju. Nah, sekarang dia keluarin bola ungu yang bakal kejar playernya. Selamanya. Enggak lah, bakal malesin banget kalau gitu. Jadi, ada waktu gitu untuk bola ini untuk hancur. Kita lanjut musuh kedua, Toad. Mekanismenya sama kayak ada 4 state gitu, tapi musuh cilik yang satu ini bertindak kayak creeper di Minecraft. Kalau player ada di zona nyerang, dia bakal kedip-kedip dan meledak. 2000 years later. Oke, kayaknya harus dicepetin meledaknya sih ya. Mungkin ini gampang untuk dihindari menurut lo, tapi kalau lo kena partikel kuning ini, lo langsung mati. Gak juga sih, lu cuman kena damage, udah. Tapi, dia bakal blokir jalur lu, jadi bukan susah untuk ngalahinnya, tapi bakal annoying banget musuh ini. Lanjut lagi ke musuh ketiga, K9. Semua musuh di game-game RPG tuh sama sih, cuman beda mekanisme serangannya aja. Jadi, 2 musuh tadi kan bakal stop gerak kalau misalnya pas nyerang. Tapi K9 satu ini nggak bisa diem, dan dia bakal nyamperin lo. Larinya juga lebih cepat daripada yang lain, dan bakalan susah untuk dihindarin. Ini bakal bikin lo rage quit dan uninstall game ini. Bercanda. Please, tetap main, jangan uninstall. Oh, by the way, kalau lo mau main game-game buatan gua,
klik link di deskripsi. Lanjut maksudnya. 3 macam musuh udah cukup lah ya. No, jadi terpaksa gue harus gambar satu musuh lagi. Dan inilah hasilnya. Musuh ini bakal muncul di akhir-akhir chapter, abisnya agak susah ngelawannya. Nih, gue kasih lihat animasi Idle sama Wonder dulu deh. Gue namain musuh yang satu ini Faust. Jangan tanya kenapa, habisnya gue juga nggak tahu kenapa gue namain dia Faust. Serangan dia tuh sama kayak Mage, tapi dia lebih cepat. Dia lempar pisau yang nggak ikutin player, tapi agak susah untuk dihindarin. Dan kalau kena, bakal lumayan sakit. Fuck! Gue juga implementasiin spawner. Jadi ini tuh kayak enemy wave gitu. Kalau lo bunuh musuh-musuhnya, wave baru bakal datang. Dan seterusnya sampai selesai. Nah, sekarang udah ada 4 musuh kan. Kalau misalnya lu bisa gambar dan mau gambar lu masuk ke game ini, bisa dicoba gambar animasi idle, gerak sama serang. Kanvasnya 16x16. Bentar, gak secepat itu tentang musuh. Musuhnya tuh masih terlalu bego untuk deteksi player. Jadi walaupun ada tembok di antara player sama musuh, dia bakal tetap nyerang. Oke, gue jelasin dulu deh. Jadi di game development itu ada namanya raycast, yaitu kayak tembak laser untuk deteksi collision, target, dan lain-lain. Kalau di Unity tinggal tulis physics.raycast bla 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 bla. Aduh, yap. GameMaker terlalu primitif untuk ini, jadinya gue harus bikin sendiri. Sekarang gue udah implementasiin raycast DIY, dan kalau ada tembok di antara player sama musuh, dia bakal stop nyerang. Masalahnya, raycast ini tuh kalau dipanggil terus-terusan tiap frame, bakal bikin gamenya lemot. Itu kelemahannya. Jadi please kasih feedback di komen, menurut lu bikin enemy yang IQ-nya minus, atau bikin pinter tapi gamenya agak lemot sedikit. Gue bikin bossnya beda sama musuh, jadi dia bisa melayang kemana-mana di antara tembok. Boss chapter pertama adalah namanya Selik, kepanjangan dari sempak cilik. Oke, yang bener Set Relic. Gue ada ide untuk tiap-tiap boss di game ini, dan mereka semua tuh kayak relik kuno gitu. Pokoknya ditunggu aja plot ceritanya di tiap-tiap chapter. Nggak tahu juga sih ya. Kalau chapter 1 banyak yang suka, baru gue lanjut bikin gamenya sih. Makanya, share video ini ke bokap nyokap lu, saudara lu, teman, semua orang yang lu kenal, dan suruh mereka subscribe. Boss yang satu ini ada 4 orbs di sekitarnya. Dan ini dibuat untuk proteksi dia. Jadi kayak shield lah. Kalau kita tembak, dia bakal lindungin badannya. Serangannya ada 2 macam, yaitu muter ke arah lu kayak gini, atau tembakin projectile duri ke segala arah. Menurut gua ini udah cukup susah sih ya buat boss pertama, dan animasinya juga oke lah ya. Di segmen ini gue nggak ngomong apa-apa sampai 10 menit, jadi iklannya bisa lebih banyak. Di segmen ini gue kasih showcase berbagai macam senjata dan player. Tapi ini spoiler, gue cuman bisa kasih lihat beberapa item. Habisnya lu harus cari tahu sendiri gimana mekanisme tiap senjata di game ini. Nah, ini shotgun, dia serangannya sakit, tapi pelurunya nggak bisa panjang-panjang amat. Terus ada minigun juga yang nyerangnya cepet banget, tapi nggak terlalu sakit damage-nya. Udah, cukup sampai sini aja showcase-nya. Ada berbagai macam player juga. Yaudah deh, gue kasih showcase salah satu playernya. Salah satu player itu Dani. Kalau yang nggak tahu Dani, dia tuh YouTuber game dev yang terkenal lah di YouTube. Nah, Dani ini tuh nggak punya efek yang berbeda, tapi dia adalah upgradean dari slime yang tadi. Terus ada beberapa player yang lain juga kayak ini Glaze namanya. Dia tuh darahnya sama shield nggak terlalu banyak, tapi dia bisa jalannya lebih cepat daripada player-player lainnya. Sisanya lu harus main ini game dan craft sendiri. Gue juga implementasiin berbagai macam gerbang yang warnanya beda-beda. Lu juga bisa buka gerbangnya sesuai sama warna lever. Upilnya sekarang bukan upil lagi, dia udah jadi emas alias upil emas. Oke, stop bilang ini upil.
Ini tuh namanya orb. Kalau yang belum tahu, tiap-tiap level tuh harus kumpulin orbs tertentu baru bisa proceed ke level selanjutnya. Terus kemarin itu kan pause button cuman tulisan pausing kan. Sekarang ya pause game belakangan lah, males gua. Gue juga udah isi-isi semua chestnya, jadi dia bakal drop berbagai macam loot kayak koin, materials, atau heal. Habis itu tiap lu naik 5 level, lu baru bisa dapat poin untuk upgrade HP atau shield. Kemarin kan 3 kali naik level tuh. Tapi kan ya biar bikin game ini lebih menantang. Itu semua adalah progres selama 1 minggu. Sebenarnya game kayak gini tuh lebih banyak makan waktu daripada challenge-challenge lainnya. Habisnya gua nggak ada arahan mau bikin apaan. Kalau lu suka video ini, please like dan share. Terus subscribe sekarang. Mungkin ini adalah video terakhir sebelum gua rilis ini game. Habisnya udah mau keluar juga kan. Paling tinggal bikin-bikin level, terus modif-modif damage musuh, damage pistol gitu-gitulah. Biar lebih solid game ya.